Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang kami hormati, semoga Allah senantiasa berikan kita rahmah maghfirah, barakah kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Setelah hisab, Allah pisahkan antara orang-orang saleh dengan orang-orang toleh, orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur, orang-orang mujrimun dengan orang-orang yang baik. Berbeda saat di dunia. Di dunia masih berkumpul bersama-sama, ya, di dunia antara orang baik, orang buruk, orang mukmin, orang kafir. Di dunia satu tempat di atas muka bumi. Tapi nanti di hari akhirat setelah hisab, Allah mengatakan, Allah berfirman, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisah kalian, orang-orang mujrimun, orang-orang yang berdosa, senang dengan maksiat, senang dengan kejahatan, senang dengan kekufuran, mati belum bertaubat, dipisahkan dari orang-orang soleh. Hatta apabila dalam sebuah keluarga anak dengan ayah itu bisa dipisahkan nanti di akhirat, ya, antara Nabi Nuh alaihi salam sebagai ayah dengan anaknya namanya Kan'an, tidak bisa bertemu, terpisah, ya. Nabi Lut alaihi salam yang saat itu rakyatnya gandrung dengan sodomi, istrinya malah mendukung sodomi. Nanti di akhirat tidak bisa bertemu antara istri dan suami, walaupun di dunia menjadi suami istri. Mengapa? Karena Nabi Lut alaihissalam mengajarkan untuk menjauhkan sodomi, sementara istrinya mendukung ajaran sodomi. Jadi rupanya sodomi itu udah ada sejak zaman dulu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan dzurriyyah keturunan, anak, cucu, keturunannya beriman. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah pertemukan nanti mereka di surga. Amin ya rabbal. Masya Allah. Termasuk istri kita, ya, anak kita itu dikumpulkan, ya. Masya Allah. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ayah, jadi bapak enggak boleh egois. Yang penting saya, terserah anak saya. Itu ayah kalau model begitu, itu namanya apa? Gayus. Dayus, bukan gayus. Gayus Tambunan. Dayus. Dayus itu
kepala keluarga, ayah cuek, nggak peduli kalau keluarganya itu maksiat. Itu namanya kepala keluarga ayah dayus. Na'udzubillah min dzalik. Anak mau narkoba, anak mau drug, ayahnya cuek aja. Dia sholat, dia rajin, tapi nggak peduli kepada keluarga. Itu suami, itu ayah dayus. Masa bodoh. Anak punya putri masih remaja, ya, pulang jam 12, belum pulang malam-malam jam 12, ayahnya cuek aja. Itu kalau terjadi apa-apa, na'udzubillah kepada putrinya, yang kena juga siapa? Orang tuanya. Maka kita harus peduli. Kita punya putri, kita punya putra remaja, kalau udah jam 10, di atas jam 10, di rumah nggak ada, harus peduli. Itu namanya, apalagi sekarang, ya, tantangannya luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, jaga dirimu dulu. Wa ahlikum, dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jaga dulu diri kita ini. Setelah kita jaga diri kita, wa ahlikum, keluarga kita, anak, ya, istri, itu kita harus jaga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga, amin. Amin ya rabbal. Mengapa? Karena nanti kalau tidak beriman di dunia, walaupun itu ayah dan anak, walaupun suami dan istri, Allah pisahkan. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian wahai orang-orang mujrimun, orang-orang yang berdosa, dipisahkan nanti. Allah sudah ingatkan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah sudah ingatkan itu. Makanya nanti kalau orang dimasukkan ke dalam neraka, ashabus simal, golongan kiri, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, jangan disalahkan siapa-siapa. Jangan disalahkan siapa-siapa. Dan tidak bisa memprotes Tuhan, enggak bisa. Karena Allah sudah perintahkan. Apa perintah Allah? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ilaikum, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam, la ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah sudah perintahkan. Bukankah aku telah perintahkan kalian, alam ahad ilaikum ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, alla ta'budus syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adu, musuh yang nyata. Setan tidak bisa kita lihat, tapi setan melihat kita. Tapi Allah nyatakan, Allah firmankan, inna syaitana lakum aduwwum, setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Musuh yang nyata, itulah setan. Ini jangan-jangan saya ngomong begini juga setan lagi dengerin. Jangan dikira pengajian ini setan nggak dengerin, ikut ngaji, tapi godain orang. Setan itu setan. Ya. Kita mau sholat aja jamaah, kita mau sholat nih, kita mau sholat.
Itu setan bisikin kita, godain kita. Makanya kita diajarin apa itu? Rapat. Kita diajarin rapat. Kita diajarkan rapat, karena kalau ada renggang masuk setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Orang berzina mungkin gak langsung berzina. Pelan-pelan. Pelan-pelan, lama-lama berzina. Nah, begitulah. Ya. Itu bahayanya setan, karena setan sudah bersumpah. Apa sumpah setan? La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Itu sumpah setan. Sungguh aku akan datangi mereka, aku akan goda mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Berarti 4 penjuru mata angin. 1001 cara syaitan berusaha untuk menjerumuskan manusia. Kalau orang berbuat baik dihadang, kalau orang berbuat buruk didorong. Itulah pekerjaan syaitan, karena syaitan ingin menjadikan golongan manusia nanti teman di neraka. Makanya urusan apapun termasuk ibadah, kita selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Hatta mau sholat. Hatta mau sholat. Allahu Akbar. Itu dari bisikin pikiran kita. Ingat apa baik? Segala kunci motor beringat tuh. Iya. Makanya kalau nyari kunci motor hilang, sholat. Iya ya. Itu kita lagi diinin sama setan, biar enggak khusyuk. Makanya bagusnya jamaah sebelum kita sholat itu mau ibadah tuh, bayangkan mau ibadah, bagusnya sebelum sholat kita baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati. Bagusnya begitu. Artinya prepare kita, persiapan sholat agar enggak diganggu. Atau sekurang-kurangnya baca isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru kita memulai sholat. Nah, begitu. Termasuk mau baca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau engkau baca Quran, minta tolong perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, begitu ya. Mohon maaf jamaah, suami istri pun mau berhubungan badan itu sah, itu pun diajarkan oleh agama untuk berdoa. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Itu Masya Allah. Itu hatta urusan, mohon maaf, hubungan suami istri, urusan ibadah ya, karena syaitan tadi berusaha, begitu lengah kita setan masuk. Termasuk kita sampaikan kepada istri kita, anak putri kita, itu kalau lagi haid kan enggak sholat tuh, enggak sholat, enggak pegang Quran. Bukan berarti enggak zikir sama Allah, tetap zikir, beristighfar. Tapi jangan pegang Quran, jangan sholat, tapi jangan tidak zikrullah, tidak zikir kepada Allah. Karena nanti sedikit lupa, setan mudah menggoda. Itu. Karena setan sudah Allah perintahkan kepada kita
Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Jangan sembah syaitan, mungkin enggak langsung sembah syaitan, tapi mengikuti langkah-langkah syaitan. Hatta jamaah, ini nih. Saat-saat sakaratul maut itu saat-saat momen yang paling penting menentukan, itu pun syaitan masuk di situ. Makanya kalau ada orang yang meninggal sakaratul maut, keluarganya itu cepat dampingi, bimbing, ditalkinkan, dibimbing. La ilaha illallah, begitu. Karena di situ sedang perjuangan itu. Setan di situ. Cuma kita tidak lihat saja. Makanya mengapa ada rahasia, kita talkinkan, kita bimbing syahadat. Karena di situ perjuangan. Setan kepingin di akhir ucapannya, kalau setan menghendaki bukan la ilaha illallah. Setan berusaha 1001 cara untuk menggoda manusia. Bisa jadi kalau seperti Barsiso yang mengajarkan agama, ya, bisa jadi yang dipasang itu tingkatannya jenderal. Kalau yang orang-orang biasa paling kopral juga udah telap dia. Iyalah, tahu setan nih mana nih. Orang baik aja kadang ini orang baik jamaah, dia udah rajin sholat nih, udah rajin sholat di musola, setan bisikin, keluar ujub, tahu ujub nggak? Dia ngomong sendiri, kayaknya di blok saw gua yang paling rajin nih, gitu. Itu udah mulai tuh, itu namanya ujub, nah, udah mulai masuk tuh kalau begitu tuh. Pokoknya setan itu bagaimana dia cari celah dia masuk. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Ini Allah sudah perintahkan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Nanti, jamaah yang kami hormati, nanti kalau sudah dipisahkan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, orang-orang yang berdosa Allah masukkan ke dalam neraka. Begitu di dalam neraka dia nggak bisa bilang begini, Tuhan saya masuk begini, saya maksiat, saya kufur karena waktu di dunia saya digoda setan. Nggak bisa bilang begitu, nggak bisa. Setan pun nggak mau disalahin, nggak mau setan. Ibarat kita bahasanya cuci tangan, Walaupun di dunia dia berusaha menjerumuskan orang, kalau sudah dia wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, sudah divonis dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak bisa protes Tuhan. Satu, mengapa? Dia sudah dikirimkan ajaran, sudah dikirimkan Rasul, sudah dikirimkan Nabi. Rasul, Nabi sudah wafat, ada penerusnya. Al ulama warasatul anbiya, yang mengajarkan dakwah. Yang kedua, diberi Al-Quran, sudah ada ajaran, ada hadis. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalau engkau berpegang teguh dengan dua pusaka itu, kalian akan selamat. Selama-lamanya kalian tidak akan sesat. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya dikasih akal. Ini baik, ini buruk. Sudah dikasih akal. Jadi sudah tidak ada lagi protes. Dan Allah sudah nyatakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus
syaitan. Dan setan pun nanti di neraka di hari akhirat enggak mau disalahkan. Allah berfirman terkait dengan ucapan setan. Begitu ahli neraka mau menyalahkan setan, ini gara-gara setan nih masuk neraka. La talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wala antum bimusrikhi. Nah, itu. Fala talumuni, kalian wahai orang-orang mujrimun, wahai ahli neraka, kalian jangan cela aku, celaklah diri kalian. Nah, setan enggak mau dipersalahkan, setan cuci tangan. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan celak aku, jangan celak setan, celaklah diri kalian. Kalian sudah diberikan wahyu, sudah dikirimkan rasul, sudah diberikan akal. Mengapa kalian tetap mengikuti langkah-langkah setan? Setan enggak mau dipersalahkan. Jangan celak aku, kata setan. Fala talumuni, Allah berfirman terkait ucapan setan nanti. Fala talumuni, jangan celak aku. Walumu anfusakum, celaklah diri kalian. Ma ana bimusrikhikum, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab neraka. Wala antum bimusrikhi, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku dari neraka. Sudah masing-masing bertanggung jawab. Maka mumpung sekaranglah orang berupaya jangan mengikuti langkah setan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.